Happy Sunday dan welcome to CLCC. Hari ini di akhir bulan Agustus seperti biasa kita ada sesi Critical Thoughts di mana jemaat bisa menanyakan pertanyaan dan kami memilih salah satu pertanyaannya untuk dijawab di sesi Critical Thoughts ini. Untuk hari ini pertanyaannya adalah bagaimana respon orang Kristen jika penguasa negaranya adalah penguasa yang tangan besi, otoriter, dan lalim. Ya, topik yang pas banget ya dengan topik kita akhir-akhir ini. Cukup familiar ya pertanyaan ini, terutama 2 minggu terakhir ya. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menarik karena sering juga ditanyakan di beberapa kesempatan. And then how we answer it. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan membantu kita dalam memahami pertanyaan tersebut, haruskah kita takluk penuh kepada pemerintah? Rasul Paulus dalam surat Roma chapter 13 ya, ayatnya 1-7 itu mengajarkan kita bahwa jemaat Anda dan saya orang Kristen itu harus tunduk dan takluk pada pemerintah. Karena pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam hal apa sih? Rasul Paulus menjelaskan kita harus berbuat baik dan membayar pajak. In other words, we have to be law-abiding citizens. Nah, kalau pemerintahannya lalim, kejam, otoriter, tirani, apakah kita harus tunduk dan diam saja? Seringkali kita sering mendengar, pernah nggak sih Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman bilang, kamu kalau beragama, beragama aja. Nggak usah ikut politik-politikan. Agama sama politik nggak boleh dicampur. Agama itu kudus, politik itu kotor. Jadi nggak bisa dicampur. Benar nggak sih gitu? Nah, sekali lagi Alkitab mengajarkan kita mempunyai sense of political awareness. Nah, apa sih maksudnya? Kita memang gereja itu tidak dipanggil untuk berpolitik praktis. Tapi bukan berarti kita tidak peduli pada hal-hal yang sifatnya politik. Nah, kekristenan itu mengajarkan kita tuh untuk membawa 5 hal ini. Kebenaran, kesucian, kebajikan, keadilan, dan kasih yang murni. Jadi jika pemerintah bending the constitution, ya, if a government bending the constitution, maka reaksi kita adalah apakah kita ikut bikin kerusuhan? No. The Bible oppose against it. Tapi kita dipanggil untuk menyuarakan keadilan. Nah, we believe in sovereignty of God. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berdaulat. Kalau kita baca kitab Daniel, ya pasal yang keempat, 34-35, tidak ada satupun pemerintah yang dapat menghalangi kehendaknya. Dia berdaulat penuh. Dan kalau kita baca lagi dari chapter 2 verse 21, bahkan dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa dikehendakinya. Sekalipun raja itu lalim, yang menempatkannya pada singgasana adalah Allah. Dan Alkitab mengajarkan itu. Lalu sekali lagi, apakah kita perlu memberontak atau makar melawannya? No. The Bible doesn't teach us to oppose and stand against it in radical way. Nah, lalu kita harus gimana dong? Kita lihat sikap para rasul. Para rasul tidak pernah memanggil kita orang-orang percaya ya untuk memprotes ketidakadilan dengan cara yang chaotic. Sebaliknya para rasul memerintahkan kita untuk menghidupi Injil supaya yang tidak adil itu tercermin dan merasa kontras dengan kehadiran kita. Ingat tadi, kebenaran, kebajikan, keadilan, dan kasih yang murni has coming out from our life. Nah, sudah dipastikan bahwa tanggung jawab kita kepada pemerintah adalah tadi ya menjadi law abiding citizen. Dan Allah telah menetapkan segala otoritas dan melakukannya untuk kepentingannya kita. Bahkan Alkitab mengajarkan kalau kita berbuat baik, harusnya pemerintah berhutang kepada kita. Sebab kita menunjukkan dan membantu mereka dalam menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, Paulus berkata, tanggung jawab kita, jadi prinsipnya adalah selama pemerintah mengeluarkan policy, law, or rules yang tidak bertentangan dengan Alkitab, maka kita wajib tunduk. Nah, sebelum kita lihat bapak-bapak gereja, kita mesti lihat teladan Tuhan Yesus. Benar gak, Man? Betul sekali. Contohnya seperti saat Yesus akan disalibkan, sebelumnya Yesus kan diadili oleh Pontius Pilatus. Lalu keputusan yang diambil itu sebenarnya gak adil, karena kan Yesus gak bersalah dan Pontius Pilatus mengakui sendiri juga ya sama istrinya bahwa memang orang ini gak ditemukan kesalahan apapun pada dia. Tapi Yesus tetap tunduk pada keputusan akhir dari Pontius Pilatus, yaitu Yesus disalibkan. Karena memang Yesus juga mengikuti pemerintahan dan mengikuti kehendak Bapaknya.
Ya, kita tadi udah dengar ya, teladan Yesus. Yesus itu memilih untuk datang ke pengadilan yang corrupted. Bahkan Pilatus tidak menemukan kesalahan padanya. Tapi apakah dia memberontak? No. Dia menyerahkan dirinya pada pengadilan yang corrupted itu. Nah, kita sekarang lihat beberapa bapak-bapak gereja yang ikut teladan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Athanasius. Siapa dia? Nah, dikenal sebagai bapak ortodoksi. Sedikit cerita, zaman Athanasius hidup, itu kaisar-kaisar Greco-Roman itu menyembah dewa yang banyak sekali. Dan kaisar-kaisar Romawi itu datang pada Athanasius. Sudahlah, kamu jangan bicara tentang one true God. Tuhanmu itu sama kayak Tuhan kami, banyak dengan varian yang ada. Athanasius bilang apa? No, Tuhan Tritunggal yang saya sembah is a one true God. You worship a fake God and a wrong God. Karena itu dia diburu, dikecam. Bahkan ada satu frasa yang mengatakan Athanasius contra mundum. Athanasius melawan dunia. Karena yang mengincar dia bukan hanya Raja Romawi, tapi kerajaan kayak Siprus, Makedonia, itu mengejar dia, mengecam dia, dan mengekskomunikasi dia. Dan tokoh yang berikutnya, ini adalah tokoh yang saya suka sekali, karena lewat tulisan-tulisannya, saya berubah. Yang kedua, namanya ini John Owen. Ya, lahir di Inggris, ya. Dia adalah seorang profesor di Oxford. Dia adalah salah satu pendeta pertama yang berkhotbah tidak ingin menggunakan jubah pendetanya. Kenapa? Karena dia bilang, jika pendeta kudus, so you do. Maka jemaatan pendeta tidak boleh ada perbedaan. Kalau kalau pendeta bisa mahir baca Alkitab, maka jemaatnya pun harus mahir baca Alkitab. Itu yang John Owen tawarkan. Dan saat itu Inggris berkecamuk perang sipil. Rajanya dimulai dari Henry VIII, Henry ke-8, itu banyak membantai warganya, sehingga perang sipil berkecamuk di Inggris. Lalu apa yang diperjuangkan oleh John Owen? Dia bersama Richard Baxter saat itu, membantu menyelesaikan The Fundamental, yang akan nanti kelak jadi undang-undang anti perang sipil. Bukankah kita, saya dan Anda, adalah orang Kristen, mempunyai fungsi yang sama seperti John Owen? Ketika ada ketidakadilan, kita dipanggil untuk promote peace, untuk mendamaikannya. Nah, tokoh yang terakhir terkenal, Martin Luther King Jr. Dia adalah peraih Nobel pada usia yang sangat muda, 35. 100 tahun ke belakang di Amerika, kalau datang ke gereja, gerejanya dipisah. Gereja kulit putih dan gereja kulit hitam. Kalau pergi ke mall, ada dua pintu. Pintu kulit hitam dan pintu kulit putih. Ini yang ditentang oleh Martin Luther King. Bahkan dia memperjuangkan, jika ada orang kulit putih yang boleh jadi profesor, seharusnya orang kulit hitam pun boleh jadi profesor. Ini adalah teladan-teladan yang bapak-bapak gereja lakukan karena melihat Yesus. Kita orang Kristen ketika ada ketidakadilan harusnya menjadi yang paling sensitif untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kebajikan. Saya akan tutup ini dengan suatu quote dari Abraham Kuyper. Dia adalah seorang perdana menteri, seorang teolog, pendeta, dan seorang wartawan. Dia bilang gini, "Our king's dominion must include all of creation. And for that reason, all others and kingdom in creation must be saved from the oppression under which they know groan." Kita selayaknya yang sudah ditebus Yesus Kristus sangat sensitif melihat ketidakadilan. Bahkan bagi orang-orang yang marginal, yang didesak haknya sehingga dia menjerit, kita harus menjadi orang pertama yang bicara, itu tidak adil. And that's it for me. Thank you. Terima kasih Kak Firza. Boleh berikan tepuk tangan. Sangat jelas sekali ya bahwa ketika kita menghadapi penguasa atau pemerintah yang otoriter dan lalim, tujuan pertama kita adalah kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tunduk pada perintah Allah, kita jadi peacemaker juga, itu yang paling penting.